Ya, sebelum kita lanjutkan ke Pak Akil, kita nyapa dulu Mbak Tejo yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Tejo. Selamat malam Marisa, selamat malam Andromeda. Maria Mbak Tejo loh, udah lama nggak ketemu lupa. Lupa ya namanya Maria. Maria. Iya Mbak Tejo, sudah sempat lihatkah label baru halal ini Mbak Tejo yang berwarna ungu? Oh, nggak sempat karena saya lagi kemah di ibu kota Nusantara ini. Jadi. Tapi kan tadi sudah kita tayangkan, kalau boleh sekarang juga ditayangkan juga oleh tim kami. Ya, Mbak Tejo, kalau Mbak Tejo melihat begitu ya sekilas sebagai budayawan, apakah langsung filosofinya tuh apa sih Mbak dari gambar tersebut? Apakah betul itu menyerupai sebuah gunungan wayang? Saya tahu bahwa sebagai dalang pun, saya tahu bahwa itu gunungan wayang setelah dikasih tahu oleh banyak orang bahwa itu merujuk pada gunungan wayang. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa logo ini terlalu Jawa sentris, aku nggak setuju karena aku sebagai dalang saja nggak tahu bahwa itu gunungan. Baru tahu setelah Maria ini ngomong juga gitu loh. Tadi yang ngomong langsung kepala badannya loh, Mbak Tejo. Ya nggak apa-apa. Artinya kalaupun itu gunungan wayang, itu bukan cuma Jawa aja Maria, Andromeda. Wayang Sunda itu juga pakai gunungan. Wayang Cirebon juga pakai gunungan, wayang Bali pakai gunungan, wayang Sasak di Lombok itu pakai gunungan, wayang Sigale-gale kalau kita semua pakai gunungan. Kubah masjid aja itu apa gunungan? Apakah itu bukan bawang? Ayo, kubah masjid coba. Jadi itu komentar saya. Saya sebagai dalang pun baru sadar bahwa itu gunungan setelah ada yang ngasih tahu. Jadi sudah mewakili Nusantara menurut Mbak Tejo? Menurut aku sudah mewakili Nusantara dan bahkan kesanku sepintas ini kaligrafi Arab. Aku nanya ke teman-teman kaligrafi juga hufi modern istilah mereka saya nggak ngerti. Ini juga sudah memenuhi kaidah-kaidah kaligrafi. Jadi ada alif lam mim dan lain sebagainya yang ini halal karena di bawahnya ada halal. Aku langsung ini kaligrafi ini. Menurut saya ini ke Arab-Araban gitu loh. Tapi menurut banyak orang ini ke Jawa-Jawaan. Jadi ya inilah Nusantara. Serba banyak orang yang nganggur sehingga terlalu banyak yang komentar. Ya wajar saja sih. Kalau dibandingkan Mbak Tejo, kalau dibandingkan dengan logo sebelumnya yang bulat seperti itu, dengan tulisan Arab yang jelas halalnya, dengan yang sekarang bagaimana pandangan Mbak Tejo sebagai seniman juga ini? Logo itu setahu saya berkembang, jadi awalnya itu harus jelas dan menandakan bahwa siapa aku. Itu logo-logo di awal-awal 60-an. Baru setelah itu logo menunjukkan aktivitas. Jadi logo kopi tidak harus berbentuk kopi, tapi tidak harus orang yang menyeruput kopi, tapi misalnya ada orang yang terjaga, terbangun. Jadi koneksinya nggak langsung kopi. Logo jenis ketiga adalah tidak menunjukkan siapa kami, tapi siapa konsumen kami. Logo yang sekarang ini, menurut teman-teman yang ahli logo, adalah diperlukan untuk sejauh mana kalian mengerti kami, para konsumen. Nah ini mari kita diskusikan apakah logo yang baru halal ini dimengerti oleh semua orang. Menurut aku dari cekcok begini nggak terlalu dimengerti hanya oleh sebagian. Karena medsos itu kan cuma berapa persen sih dari seluruh penduduk Indonesia. Menurut aku semua orang ngerti bahwa ini ini kaligrafi, ini gunungan, dan nggak masalah. Berarti ada yang lebih penting. Halo, ya silakan gimana? Silakan Mbak. Sebetulnya bapak-bapak yang hadir di sini ada yang lebih penting yang ingin saya katakan. Boleh agak melenceng dari logo dikit? Boleh, Mbak Tejo, asal jangan terlalu jauh melencengnya. Masih dalam konteks ya, Mbak? Enggak, kalau ada Maria, aku selalu fokus. Gitu. Lanjut, Mbak. Karena perempuan membuat kita fokus. Ini loh, kalau kita pergi ke kolam lele, yang ditandai itu yang bukan lele. Kalau kita pergi ke kolam ayam, ke kandang ayam, semua mayoritas ayam yang ditandai itu yang bebek. Ini Indonesia ini mayoritas Muslim. Kenapa harus ada logo halal? Kenapa nggak logo haram? Oke. Nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Mbah Tejo. Ini pertanyaan berat juga, pertanyaan berat juga. Boleh langsung dijawab kalau begitu ya. Yang mau jawab mungkin MUI atau Kementerian Agama. Pak Akil mungkin menanggapi terlebih dahulu. Responnya Pak Akil. Ya, saya
terus terang bergembira sekali saya mendapatkan informasi dari Mbah Tejo ya, bahwa itu memang kalau memang mau dikatakan itu gunungan wayang, tapi kita juga ingin mengatakan bahwa itu adalah bentuk kubah masjid ya. Ternyata gunungan wayang itu terkonfirmasi dengan jagonya wayang ya, bahwa ini adalah wayang bukan budaya Jawa, atau jadi tidak benar kalau Jawa sentris. Karena kita juga menganggap bahwa bentuk gunungan ini adalah artefak-artefak budaya Nusantara, apalagi kalau kita mau sebut semacam wayang, kan wayang sudah menjadi warisan dunia yang diakui oleh UNESCO kan gitu. Tapi itu sekali lagi itu soal bentuk ya. Tapi yang kita paling penting itu adalah secara substantif. Secara substantifnya sangat jelas bahwa itu adalah label halal. Halal itu bahasa apa sih? Ditulis Indonesia halal, memang ada bahasa Indonesia halal. Itu kan bahasa kata serapan dari bahasa Arab. Di Italia itu logonya nggak ada tulisan Arab, tulisannya halal. Dia bukan bahasa Indonesia, dia tulis halal itu, bukan bahasa Italia juga itu. Okay. Itu kan bahasa Arab yang sudah diserap oleh Indonesia. Semua orang tahu bahwa ini halal Indonesia. Mau apa lagi? Di atasnya udah diterjemahkan pakai bahasa Arab. Ini halal gitu kan? Itu sih yang lebih substantif sebenarnya. Itu yang perlu kita kurang jelas apa. Lalu secara praktisnya bagaimana ditempelkan di sini gitu, di kemasan ya, supaya orang-orang pada kenal, oh ini jelas, mudah dilihat, mudah terbaca, warnanya ini kok beda gitu. Ini sehingga orang oh ini tapi kan jelas yang sebelumnya tidak bermasalah juga, jelas juga gitu Pak dipandang. Misalnya ditempel di minyak goreng nih Pak, kan kelihatan logo halal gitu Pak. Di benak masyarakat. Lah 33 tahun, udah puluhan tahun. Dibandingin ini baru beberapa hari, kan kita butuh sosialisasi, butuh internalisasi supaya menjadi terbenam di benaknya dan di kognitif masyarakat Indonesia secara bertahap. Dan alhamdulillah ini kan sudah sosialisasi dan komunikasi publik yang sudah luar biasa viralnya kan. Kita berterima kasih sekali dengan Mbak Aya, Mas Andro, Bang Edi Egi udah datang ke sini kan, Pak Sekjen kan kita berterima kasih ikut, jangan kaget Bang, ikut mensosialisasikan logo halal kita kan gitu. Dari sisi mana yang mau ditanyakan? Secara legalitasnya bagaimana? Kalau hukum kalau kita lihat kan memang pasal 37 Undang-Undang 33 tahun 2014 kan memang sudah jelas ya wewenang dari BPJPH ini menetapkan label halal. Tapi kalau Bang Egy secara hukum melihatnya bagaimana? Perspektif hukum itu satu exactly gitu loh, rigid, kaku, nggak bisa banyak tafsir. Nah, menurut hukum, saya melihat dan data-data yang ada pada saya ini sudah label halal yang bentuknya seperti ini. Yang seperti apa itu? Boleh ditunjukkan ya Bang? Kalau yang besarnya ini yang seperti ini. Ini yang telah dilabelkan halal ini oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini. Dan ditetapkan lewat keputusan oleh Dirjen Intelektual, ya, Kekayaan Intelektual 2017. Ya. Kemudian berakhirnya 24 November 2027. Jadi secara ilmu hukum yang legal berlaku harusnya ini yang terdaftar. Nah kenapa cek Sunda mah ujuk-ujuk iya muncul gitu loh. Nah, ini namanya penyelundupan hukum ini. Ini terjadi dalam perspektif hukum pidana, ini bisa dipidana ini. Pasalnya 421. Serius, Bang? Pasal 421 boleh bacakan coba. Saya tidak bermaksud mendramatisir, karena ini perbuatan dari pejabat dalam konteks yang di pegawai negeri ya, yang berkait dengan kebijakannya, dia memerintahkan sesuatu, apa sesuatu itu ini ganti ya, dan kemudian membiarkannya juga yang lainnya itu nggak penting, yang udah ada di sini nggak dianggap, ini nggak dianggap, udah ada sertifikasi
Ini jelas di sini disebut dilindungi. Ini Bang, hubungannya sama pasal 421 coba kita tampilkan. Ya tampilkan hubungannya lah. seperti Pegawai apa negeri yang Bang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa dihukum gitu ya Bang, secara pidana. Nah ini kan brother saudaraku Gusti Agil kan. Itu pegawai negeri dia nih. Menteri juga ex officio aja dia walaupun dari mana, tapi kementerian itu kategorinya kan PNS. Telah memerintahkan sesuatu yang sudah masih berlaku. Gitu loh brother. Jadi kalau mau taat hukum ya betul-betul kok nggak boleh mengintervensi ini, nggak boleh. Saya sebagai tim pembela ulama, saya belain dia nih ulama nih. Aku bisa gugat kau, bahkan lapor polisi kalau pidana. Di Kementerian Agama kan juga banyak ulama Bang Egy di dalamnya. Iya, tapi dia melanggar hukum. Ini melanggar hukum. Ini sudah dilindungi oleh kekayaan intelektual, hak cipta. Landasan hukumnya 421 tadi ya? Kalau dipakai orang lain logo itu yang baru melanggar hukum. Enggak Kalau dong. dia kan boleh aja berubah-ubah. Ini nggak dipakai, malah dibuang, diganti yang ini. Kenapa Iya. yang ini? Ini mana dasar hukumnya? Kalau pidana itu kan kalau dipakai oleh orang lain karena sudah ini tercatat dasar miliknya hukumnya dia. mana, brother? Mana dasar hukum ini? Ya, tinggal daftarkan aja. Udah, ya nggak benar orang daftarin ini masih berlaku. Daftarkan perubahan logo. Ditolak, pasti ditolak. Bagaimana logikanya? Coba aja daftarkan dulu ditolak. Bahkan coba ilmu hukum tuh pakai logika. Dia dilindungi sampai tahun 2027. Mungkin kita berikan kesempatan Tiba-tiba untuk muncul menjawab ya, Bang ini. Egy ya. Terus secara substansi juga apa coba? Kalau tadi saya dengar kaitannya dengan pernyataan ini sebagai satu bentuk legal atau bentuk menyatakan ini halal. Yang ini emang bukan menyatakan bentuk halal ini. Kan jelas, ngapain dirubah-rubah coba? Inovasi Bang, kreativitas, Elegan tadi, lebih pembaruan. Saya tidak paranoid, tetapi saya melihat dari Kementerian Agama ini bikin banyak masalah terus gitu loh masalahnya. Ya. Membuat umat ini jadi PR-nya nggak ngurusin begini jadi ngurusin logo gitu loh. Maksudnya masalah apa ini secara konkret Bang Egy Sujana? Dijabarkan secara konkret sesaat lagi Bang Egy, kita harus jeda dulu hanya di Carta Demokrasi pemirsa.